informasi yang edukatif dan menghibur. Hanya Jati FM pilihannya. Dipancarkan dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Dipersembahkan bagi Anda yang selalu dinamis, butuh informasi aktual. 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Jati, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Kembali di pagi hari ini, di hari Kamis 8 April 2021. Ada saya Putri Osjahana akan menemani Anda di zona sketsa keluarga sampai di jam 12 siang nanti. Dan untuk Anda rekan Jati selama 2 jam ke depan, kita akan ada informasi menarik seputar ekonomi keluarga yang akan saya hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Kau telah berjuang menaklukkan hari-hari. Dan di hari ini rekan Jati saya sudah ada 2 tamu saya di studio. Untuk Anda mungkin juga sudah melihat ya.
Ada Ibu Ria Hasnidasari ya. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam. Iya, sehat ya Ibu Ria ya. Alhamdulillah sehat. Iya, dan Ibu Ria ini juga saat ini aktif sebagai pendamping program Keluarga Harapan untuk Banda Aceh. Iya. Dan saat ini rekan Jati juga saya sudah ada Ibu Ajirna. Assalamualaikum Ibu Ajirna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Ajirna ini penerima program Keluarga Harapan ya di Iya. tahun 2018 ya. Nanti kita akan banyak ngomong nih seputar PKH ya. Yang memang kita juga tahu nih kalau rekan Jati mungkin pernah melihat atau juga pernah mendapatkan tentang program perlindungan sosial yang memang ini pemberian uang non tunai seperti itu ya Ibu Ria ya. Ya, Kalau boleh tahu sejak kapan sebenarnya gabung sama teman-teman PKH? PKH ya, bukan PHK ya. Oke. Sebelumnya saya ini bergabung dalam PKH itu menjadi pendamping PKH itu dimulai tahun 2018. 2018. Iya. Dan sebenarnya pada saat bergabung di PKH itu kan memang beberapa hal yang sebelum mendapatkan si penerima untuk program PKH ini, itu kan ada beberapa penyaringan-penyaringan, artinya kriteria yang termasuk di dalam itu. Iya benar. Ini rekan jadi kita juga sudah ada yang nanya juga nih terkait sebenarnya yang bisa nerima PKH itu siapa? Karena ada yang bilang katanya nggak boleh datanya nanti ada nama bapaknya, harus ada ibunya. Dan seperti itu, mungkin Ria bisa menjelaskan itu. Ya, baik. Sebelumnya kita menjelaskan dulu apa itu PKH ya. PKH itu bantuan non tunai bersyarat. Intinya bersyarat yang diberikan oleh Linjamsos. Itu berupa bantuannya non tunai kepada keluarga sangat miskin. Rumah tangga sangat miskin. Yang di dalamnya itu harus ada komponen. Komponennya itu diantaranya yang pertama itu ibu hamil, terus punya bayi, balita, usia anak sekolah dari SD sampai SMA. Seterusnya itu ada kesejahteraan sosial, yaitu di dalamnya itu ada disabilitas dan lansia. Jadi jika sudah ada komponen di antara komponen itu dan dia miskin keluarganya nih, berarti sudah menjadi calon, masih calon ya, masih dalam lingkup calon itu. Nanti kita verifikasi lagi saat turun ke lapangan. Lalu ketika kita sudah verifikasi sudah ada semua komponen dan sesuai dengan kriteria yang dimaksud untuk mendapat PKH, itu keputusannya dari pusat. Kita hanya menjadi perantara dari kementerian untuk turun ke lapangan. Iya, berarti data-datanya itu sudah ada terlebih dulu. Iya, betul sekali. Memang sudah ada data, ini tidak ada hubungannya. Mungkin di masyarakat itu beredar luas bahwa ini mungkin infonya dari Dinsos mungkin datanya. Dari kecil, ribut-ribut nih ke kantor kecil karena begini. Nggak dapat kok dia dapat gitu ya seringnya. Betul sekali. Sebenarnya data ini itu didapat dari BDT, basis data terpadu. Nah, basis data terpadu ini dari mana? Basis data terpadu ini dia itu dari BPS. Oh, berarti langsung dari Badan Pusat Statistik yang mendata itu ya? Iya, kan setiap ada dia beberapa tahun sekali itu datang petugas ke rumah, wawancara, melihat kondisi rumah, menanyakan pekerjaan ibu apa, begana kan sebagainya lah. Nah, di situ kan ketahuan ini dari BPS tingkat kemiskinan seseorang. Nah, data itulah yang diambil dari Kemensos, lalu disampaikan kepada sekretariat kami di setiap kabupaten, dan kami petugas di lapangan turun di lapangan untuk cross check kembali dia layak atau tidak untuk mendapatkan PKH. Berarti tidak ada campur dari kecil hal ini ya? Tidak ada. Mungkin itu sebagai referensi ya, kalau misalnya waktu cross check seperti itu ya. Nah, sejauh ini di lapangan ada nggak sih misalnya yang udah dapat bantuan PKH, terus double nih, ada dapat bantuan lain? Kira-kira ada nggak ya seperti itu? Untuk double yang lain sebenarnya tidak ada. Makanya kadang-kadang terjadi juga kesalahpahaman di masyarakat ya, bahwa PKH ini selalu dapat bantuan begana begini kan, ternyata tidak ada di lapangan karena sekarang proses dari penentuan bantuan itu sudah sangat ketat sekali. Jika
dia sudah terdaftar namanya di PKH maupun BPNT ya sekarang BPNT penerima sembako setiap bulan itu tidak bisa mendapatkan bantuan apapun lagi yang dari kementerian. Tapi kalau dari yang lain, dinas lain mungkin bisa ya, ada peluang seperti itu ya. Kalau dari ini tidak bisa karena kita ada namanya ID BDT tadi. Oh, berarti ID itu kalau double ketahuan gitu ya kalau ada. Ketahuan, tidak bisa. Double, makanya kita pun pendamping PKH ini terus mewanti-wanti kepada KPM ketika dia data-datanya tuh harus lengkap, harus up to date. Nah, intinya ketika dia melahirkan buat kakak baru, anaknya harus ada akte. Jangan nanti ketika mungkin bisa jadi alamat palsu. Intinya. Iya, alamat palsu. Tinggal di sini kasih kakaknya yang lama, benar, gitu. Benar. Iya, jadi memang kadang tuh beberapa mungkin masyarakat ya suka menerima bantuan ya. Iya, jelas. Siapa sih yang nggak suka ya? Dan ini memang teman-teman yang petugas PKH lebih tahu juga ya tentang kondisi di lapangan. Nah, saya ke Ibu Ajerna deh. Ini Bu Ajerna saya lihat di YouTube juga ada saat ini, alhamdulillah itu perkembangannya sudah membaik mengenai ekonomi keluarga. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya pada saat teman-teman PKH cross check nih data-data keluarga dari Ibu Ajerna. Kalau boleh tahu Ibu pada saat itu ya kondisinya seperti apa sih? Di saat itu kondisi Ibu kalau dibilang mampu emang nggak mampu ya, sangat-sangat kurang mampu lah kayak gitu. Amanah Ibu kecil-kecil. Dulu kan kakak dapat PKH, kakak serumah. Apa tuh PKH? Itu dibilang kan itu kan program keluarga harapan. Ya udah itu kan orang nih enak tiap bulan ambil uang kan. Itu sementara kan anak saya kecil-kecil yang dapat PKH tuh orang yang bagaimana gitu kan. Rupanya ini kan betul-betul yang keluarga rentan miskin kayak gitu dah. Tapi dibandingkan sama kakak saya, emang kakak saya janda sih kemarin tuh, cuman lebih dia mungkin daripada saya. Tapi nggak apa-apa lah. Itu pas si Mirja yang ke rumah antar undangan tuh tanya sama Mirja, apa tuh PKH? Itu dibilang sama dia, enggak, ini Bu bukan dari kami, dibilang sama dia, bukan pun dari kecil, ini dari kementerian. Dibilang kan, kami nggak tahu apa-apa, kami cuma tugas kami antar ke rumah undangan untuk Ibu Zaidar, dibilang kan. Oh gitu. Habis itu kayak mana cara urusnya? Dibilang kan, Ibu anak Ibu berapa? Dibilang dia, anak Ibu 5. Rumah Ibu yang mana? Kakak kasih nampak rumah Ibu kan. Pas dia udah lihat rumah Ibu itu di 2015. Nah, 2015 dia datang kan. Antara itu dia foto kakak kemarin tuh, nanti Bu ini saya usaha ya katanya kayak gitu. Itu nggak lama dari 2015 tuh kakak ya udahlah lihat kakak-kakak ini kan dapat uang kan enak. Ih kapan ya Allah aku kayak gitu. Siapa orang nggak kepingin karena ada bantuan. Ada bantuan. Itu kan waktu ambil ampun kan banyak-banyak kemarin tuh sampai 1 juta, 1,5 juta ya Allah. Kalau emang dapat terbantu kali kan ekonomi keluarga ya kan. Habis itu pas 2018 datang si Mirja ke rumah, keluar nama sama Ibu Nurlela tuh. Itu dibilang kan, Jir, aja dapat PKH, dibilang kayak itu kan. Betul Kak, betul. Itu menunggunya dari tahun 2015. 3 tahun 3 tahun ya. Waktu orang ini dapat kan alah sabar aja lah, kalau rezeki itu nggak akan kemana. Rupanya alhamdulillah pas 2018 Ibu udah dapat PKH. Habis itu begitu ambil uang kan senang. Orang mana nggak senang kalau ada uang. Habis itu saya juga senang gitu. Habis itu kan anak Ibu kan udah sekolah dari uang PKH tuh. Itu Ibu belum mulai usaha. Kalau boleh tahu pada saat itu anak berapa Bu? 5? Anak Ibu 5 tuh. Enggak 2018 udah 5 tuh anak Ibu kecil. Belum nambah Bu ya? Belum nambah. Oke. Terus sampai sekarang insya Allah masih 5 ya. Nggak usah nambah lagi, udah cukup. Karena kan sayang ke depan nanti ekonomi sekolah anak-anak terganggu kan. Jadi dari dapat uang PKH tuh pertama sekali Ibu utamakan untuk keperluan anak-anak. Yang terutama di bidang sekolah kayak itu pengajian. Dari itu Ibu sisihkan dikit-dikit kayak itu untuk mulai usaha. Ibu cicil uang tuh yang Ibu simpan, yang Ibu pakai untuk anak-anak. Ya udah akhirnya kan di pertengahan 2018 Ibu buka usaha. Pertama Ibu buka usaha kan di Totoar. Pas di Jalan Muhammad Hasan ya. Itu di situ merintih pelan-pelan. Pertama cuma satu tempat rujak tuh ya stainless tuh. Di situ Ibu kan hari pertama kedua laku nggak ya, tapi terus bersabar kayak itu kan mencoba. Tapi gini Bu, sebelum
buka usaha tuh, dari teman-teman PKH ada nggak bilang misalnya ini Bu ada bantuan tapi uangnya digunakan Untuk anak sekolah ada. bahwasannya memang harus buka usaha kah atau seperti apa? Atau ada perintahnya untuk begini-begini gitu? Enggak, orang PKH yang pertama kali bilang kayak ini uang nih untuk anak-anak, jangan sampai nanti disalahgunakan Oh, gitu. seperti Jangan itu. nanti mamanya beli baju baru, Iya. sementara itu kan uang Iya, untuk benar. anak-anaknya ya. Benar, benar. Utamakan kebutuhan anak-anak itu pun bagian sekolah, pengajian kayak gitu kan. Itu dari hasil tuh ibu uang belanja, ibu ini apa? Ibu cicil dikit-dikit pelan-pelan karena ibu emang ini nggak mungkin anak makin lama kan makin tumbuh dewasa, Iya, benar. kebutuhan keluarga kan makin meningkat. Sementara suami ibu kan cuma buruh bangunan biasa. Nah, jadi ibu ini harus usaha, harus pemasukan yang per hari. Nah, dari situ ibu merintis pelan-pelan, sehingga ibu jualan di trotoar. Minggu betul lah kayak cerita tadi ya, hari pertama, kedua laku nggak ya? Nah, di hari ketiga, hari keempat udah mulai orang pancing-pancing Bu, 1 bungkus kayak gitu. Itu 2 minggu lah ibu ya, 2 minggu ibu sabar-sabar, alhamdulillah. Nah, itu yang melonjak rezeki ibu di 2018 tuh pas bulan puasa. Oh, berarti ada perjalanannya memang benar-benar lah karena usaha tadi dari awal memang mau ayo gimana caranya untuk ningkatin ekonomi. Nah, Ibu Ajerna katanya nih ya, tapi saya nggak tahu benar apa enggak. Nah, penerima dari bantuan PKH itu benar nggak sih karena udah dapat tiap bulan ya dapatnya atau 3 bulan 3 sekali? bulan sekali. 3 bulan sekali. Kemarin tuh waktu Covid ya setiap bulan ya. Setiap bulan ya. Berharap nggak Covid lagi enggak ya? Nggak salah. Nah, yang dapat tiap bulan misalnya kita katakan 3 bulan sekali sebagai penerima, ada nggak sih rasa kayak memang udah deh nggak perlu kerja kan nanti dapat bantuan? Oh, nggak berharap kayak gitulah. Kalau ibu sendiri nggak kayak gitu, cuman kan dapat PKH senang emang kan. Tapi ibu kalau bisa ibu lebih senang kita kan cari sendiri. Kita janganlah tiap hari mau untuk menerima gitu. Sekali-kali kita kan memberi. Tapi kan karena ibu mungkin masih belum mampu untuk memberi, ya udah ibu sekarang kan menerima. Tapi ibu terlebih dulu gitu terlebih ya. dulu. Tapi nanti insya Allah ya, mungkin dari berawal merintis usaha dari PKH, ke depan insya Allah bisa memberi. Gitu. Nah, ini mungkin rekan jadi salah satu sebenarnya usaha yang dilakukan oleh Ibu Ajerna. Memang rata-rata banyak yang bilang kalau sudah dapat bantuan itu bakal keenakan, bakal cari mana lagi nih yang ada bantuan. Nah, kayak Ibu Ria ya yang memang udah begitu sering di lapangan. Ada teman-teman PKH juga nih kita lihat gitu. Mereka menceritakan tentang si penerima PKH ini. Itu nanyanya gini, udah masuk gaji belum? Nah, jadi kayak dia tuh kerja sama atasannya tinggal tunggunya gitu. Selama ini melihat habit ya, kebiasaan si penerima PKH. Boleh nggak diceritakan? Ada yang memang karena kebiasaan sudah dapat terima bantuan, ada yang memang kayaknya tuh mungkin kayak Bu Ajerna salah satunya. Kayaknya ini nggak mungkin dalam keadaan seperti ini gitu. Kita ini sebagai pendamping PKH, terlebihnya kami ini di 9 kecamatan ya, dan bersama teman-teman dari kementerian itu sudah ada namanya P2K2. Apa itu P2K2? Peningkatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Di dalam itu kami memberikan ada beberapa modul yang diberikan oleh pemerintah. Di antaranya itu ada tentang mengelola keuangan. Mengelola keuangan. Terus ada perlindungan anak, ada tentang disabilitas lansia, ada tentang pendidikan anak juga. Bagaimana caranya kita mengasuh juga ada. Jadi itu untuk mengubah habit tadi yang awalnya cuma menerima, yang hanya selalu ingin mendapatkan bantuan. Kalau sudah ada nama bantuan sudah jernih matanya kan, udah berebut-rebut. Jadi kami memberikan di setiap pertemuan itu kami berikan modul ini, kami bangkitkan semangat ibu-ibu untuk bisa lebih baik lagi, jangan terus di bawah. Karena emang kalau di lapangan itu banyak sekali tantangan kami bersama teman-teman itu di lapangan, sangat banyak. Di antaranya itu untuk mengubah perilaku ini yang sulit. Kalau yang sangat sulit karena itu dari diri seseorang ya. Ada juga yang 1-2 sudah mulai.
terkadang datang ke kami, Ibu Ria, saya mengundurkan diri dari kepesertaan itu. Terharu gitu. Iya, terharu, ingin menangis. Aduh, padahal orangnya itu dikatakan kaya, tidak kaya juga, ya. Tapi dia merasa malu, ya, merasa malu untuk mendapatkan PKH ini. Tapi dia sangat berterima kasih kepada PKH karena dari awal dia mendapatkan PKH itu rumahnya masih intinya peh-peh. Kayu yang tidak ada alas, cuman tanah, dan sekarang sudah mampu membangun rumah. Makanya dia datang ke saya, bilang mau mengundurkan diri. Itu memang suatu yang sangat membahagiakan bagi kami para pendamping, ya. Sudah berhasil mengubah mindset. Mindset dari KPM ini sendiri. Iya. Tapi ada juga sih yang bandel-bandel, masih bandel, sangat bandel. Bandelnya mungkin pengen diapain gitu ya. Nah, ini nih tertarik ya, kita ada lihat beberapa postingan dari teman-teman di Instagram PKH juga. Iya, benar. Kalau sekarang itu penerima PKH rumahnya itu ada ditempel seperti Ya, benar. ya. Bukan papan, stiker itu. Stiker. Ya. Bahwasanya ini adalah keluarga miskin. Nah, itu kan usaha teman-teman PKH untuk lakukan itu agar si masyarakat tadi ini nggak terbiasa terus nih dengan menunggu uang dari PKH ya, seperti itu. Melihat perubahan ini, maksudnya apakah ada masyarakat yang memang, aduh jangan ditempel, aduh begini, aduh, ada nggak sih yang memang cemas gara-gara itu? Jelas ada. Oh ada ya. Tapi sebelumnya anteng aja terima bantuannya. Anteng, sangat anteng. Ketika mau ditempel itu, aduh di sini aja ditempelnya. Jangan di depan rumah gitu. Ya, pura-pura malu. Itulah terkadang jadi kami memberikan pilihan juga kepada ibu-ibu yang tidak mau ini, ibu kalau memang tidak mau ditempel stiker ini, ibu mau apa melanjut atau ibu mungkin merasa sudah mampu. Kalau sudah mampu, ayo kita mundur aja. Tapi kami emang tidak memaksa. Iya. Agar kami ini lebih senang kalau ibu-ibunya nih sukarela. Oh gitu, berarti ada kemauan sendiri. Iya, kalau untuk misalnya mengganti. paksaan itu terkadang di depan kita itu ya tanda tangan kan. Bener. Di belakang nanti sudah ribut kan. Jadi kita maunya yang open ya, open mau untuk keluar dari PKH. Nah, sejauh ini dengan stiker itu, yang memang awalnya tadi nggak mau keberatan, tapi karena memang membutuhkan, ya mau nggak mau menanggung aja dengan stiker itu. Ada nggak sih kedapatan masyarakat yang memang udah tempel stiker, tapi stikernya ditutupin atau dilepas atau seperti apa, ada nggak? Jelas ada. Oh ada yang seperti itu ya? Itu di teman-teman pendamping saya itu ada yang ketahuan seperti itu, menempel kertas HVS di atas stiker. Jadi ini gimana ya? Saya juga kurang paham ya sama pemikiran ibu-ibu KPM ini. Bantuan mau, tapi ketika kriteria itu jangan masuk gitu ya? Jadi ya kita pun di lapangan serba salah ya. Tapi saya ini mungkin tantangan juga ya untuk teman-teman. Geleng-geleng kepala buat teman-teman ini, sangat salut saya teman-teman yang di lain ini yang terkadang di tempat teman-teman saya yang lain, khususnya daerah-daerah kecamatan yang lain ya, di pesisir-pesisir itu tantangannya sangat kuat sekali. Terkadang dari pihak desa ada juga, dari KPM juga ada untuk menolak dari penerimaan bantuan PKH ini. Iya, berarti ini adalah memang lagi-lagi kebiasaan masyarakat kita. Nah, saya mau ke Bu Ajerna deh, ya. Tertarik memang beberapa pola pikir yang Ibu Ajerna dan keluarga juga memutuskan gitu ya. Ketika menerima bantuan PKH itu, jadi kan ini perlu tahapan sampai ke titik saat ini yang memang kita melihat beberapa hashtag di video Ibu bahwa ini diviralkan gitu. Artinya ini menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang lain. Ada nggak sih merasa bahwa teman-teman yang menerima bantuan PKH itu seperti kayaknya nggak setuju dengan cara yang Ibu pilih atau menganjurkan udah coba kita sama-sama, ada nggak kayak memang mau mengubah bersama-sama atau memang nggak peduli sama sekali? Ada sih.
Yang mendukung juga ada tentunya. Yang mendukung ada, tapi kan yang kemarin tuh bilang kan ngapain aja buat kayak gitu, ntar nanti kalau udah maju usahanya tuh kan udah masuk kemana-kemana, dibilang nanti nggak dapat lagi PKH, dibilang kayak gitu. Itu kan nggak usah lah bilang mampu, itu lihat tuh rumah kamu tuh kayak mana, emang rumah kakak kan dibilang rumah kategori tidak layak huni, tapi kan kakak bilang kayak gini, alah itu kan emang betul, yang kalau bagian rumah emang rumah aku nggak layak huni, kakak bilang, tapi kalau bagian jualan, kalau orang yang pantau aku dari dulu emang udah meningkat. Pertamanya aku di trotoar, tapi karena ketertiban kota Banda Aceh kan nggak boleh lagi jualan. Aku alhamdulillah pindah ke tempat ini ada abang sepupu ya, tetangga. Ya udah duduk jadi di kios abang dulu. Tapi bang nggak punya uang. Ibu bilang kayak itu. Nggak apa-apa, coba dulu. Daripada kamu nggak jualan, mungkin dia pikir anak-anak ibu kecil-kecil kayak tangga kecil-kecil. Itu ya udah ibu mulai dari situ. Ibu itu apa tuh kelapa di situ kemarin tuh kan kelapa muda ada juga rujak. Itu di kios tuh kan nggak mungkin ibu kios tuh buka kayak gitu. Ya udah ibu ini gimana ya caranya, mungkin karena support tetangga pun tetangga ibu baik-baik orangnya ya. Rezekinya pun mudah-mudah ya. Jadi dari ibu Restu ada bantu ibu juga untuk bayar sewa kios. Habis itu dari Pak Iskandar tuh, habis itu dari ini lagi DPRK anggota dewan tuh dari fraksi Gerindra, Bapak Arif Khalifah tuh dia tuh bantu kakak ikut bantu juga kursi karena ibu termasuk tim ses dia kemarin tuh. Tapi di saat dia terpilih alhamdulillah dia masih ingat ya gitu, ibu berjuang tuh dia door to door tiap rumah sampai berhasil 2017. Itu dapat kursi, itu dari situ ibu pelan-pelan alhamdulillah PKH pun masuk terus tuh. Yang enaknya PKH waktu Covid kemarin tuh lah, emang bukan minta Covid ya, tapi karena tiap bulan masuk jadi anak-anak kan cuma berarti daring. gini ya, hikmah di balik Covid ada hikmah di balik Covid ini ya. Salah satunya memang tadi usahanya meningkat seperti itu ya. Nah, nanti rekan Jati kita akan kembali lagi. Ada beberapa pertanyaan dari rekan Jati juga terkait menerima bantuan. Nah, katanya kalau ada lansia boleh nggak? Tapi memang kategori mampu juga nih. Kita nggak tahu. Nanti mungkin Ibu Ria lah yang paling mengetahui tentang itu. Jadi untuk Anda rekan Jati tetap terus konsen di 103,6 Jati FM. Kita akan kembali setelah nomor yang berikut ini. Biarkan aku
Banda Aceh rekan Jati. Selamat siang untuk Anda yang masih mendengarkan Jati FM melalui streaming di www.radiojatifm.com. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi rekan Jati, juga ada yang menanyakan terkait syarat untuk bisa masuk dalam penerima program Keluarga Harapan ini. Bu Ria, silakan. Ini memang kalau udah tanya syarat berarti mungkin ada yang tetangganya ya kan diusulkan, atau yang penting kalau memang merasa mampu jangan ya. Itu langsung digaris bawahi. Jangan, karena nanti ada stiker ya. Iya, betul, stiker. Benar, silakan Bu Ria, syaratnya apa? Iya, syarat untuk mendapatkan PKH itu hamil, bayi dan balita, anak usia sekolah SD sampai dan kesehatan sosial yaitu disabilitas berat dan lansia 70 tahun ke atas. Iya. Berarti itu syaratnya. Iya. Jadi untuk Anda rekan Jati yang memang merasa bahwa sepertinya Anda masuk dalam kategori ini, itu bisa lapor ke ini ya, ke salah satu tim PKH di kecamatan atau gimana? Untuk melapor sebenarnya ini tidak menjadi untuk mendaftar ya, mendaftar PKH itu bukan, tapi memang jika ada di antara teman-teman, di antara ibu-ibu keluarga misalnya yang berhak untuk merasa berhak seperti yang saya sebutkan tadi untuk dapat, itu kita harus masuk dulu ke dalam ID BDT yang saya sebutkan tadi. Bagaimana cara untuk masuk ke dalam ID BDT itu? Nah, caranya itu kita harus melapor dulu. Melapornya kemana? Bisa ke TKSK, bisa ke Dinsos, untuk melaporkan itu. Iya, TKSK itu tugasnya di kecamatan ya, masing-masing kecamatan ada. Nah, jadi mungkin bisa jadi ini sebagai usulan gitu ya? Iya, betul. Bukan langsung menjadi penerima ya, karena data yang pastinya itu adalah dari teman-teman BPS ya? Iya, betul sekali. Jadi apakah rekan Jati harus menghubungi BPS? Enggak juga ya. Jadi tunggu aja datanya karena memang ada tiap bulan kok sering didata ya. Beberapa dari teman-teman BPS kunjung ke rumah. Nah, saya kedatangan juga tamu ya. Ada Bang Rifki ya? Iya, betul. Iya, Bang Rifki ini salah satu teman jadi koordinator di lapangan ya, benar? Iya, koordinator PKH Kota Banda Aceh. Iya. Nah, udah dengar suaranya, tapi saya belum memancing nih ya. Udah menggebu ya. Nah, saya kan kalau tadi Ria ini adalah fokus di Kecamatan Lumbata ya? Iya, betul sekali. Pendamping PKH. Ya, saya di Lumbata. Nah, saya mau ke Bang Rifki. Bang Rifki, mengenai program Keluarga Harapan, ini kan abang koordinatornya ya? Sejauh ini gimana sih melihat para penerima bantuan program Keluarga Harapan? Banyak yang bilang juga tadi kita udah ngobrol nih sama Ria. Banyak masyarakat tuh kayak udah dikatakan tabiat, bukan tabiat sih, dikatakan kebiasaan juga mungkin iya gitu ya. Kayaknya seneng dapat bantuan. Nah, tapi ketika ditempel stiker tuh kayak nggak terima. Nah, sejauh ini melihat ini gimana? Baik, terima kasih Kak Putri. Ini memang dadakan ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita sharing ilmu atau sharing wawasan di sini. Bagaimana kami dari sini mencoba menghadirkan apa itu program PKH. Bagaimana program PKH sudah berjalan di Banda Aceh sejak 2013. Sejak tahun 2013 berjalan menjangkau seluruh kecamatan itu di 2015. Perlahan karena memang persyaratan yang harus dilalui atau yang harus ada untuk mendapat bantuan PKH ini dari kabupaten kota itu sendiri. Jadi saya koordinator PKH Kota Banda Aceh. Alhamdulillah PKH ini adalah program salah satu program prioritas nasional sebenarnya. Jadi prioritas nasional ini sebenarnya sudah diadaptasi sejak dari tahun 2007. Sudah ada di Indonesia. Ini adalah bantuan sosial bersyarat yang mana syarat-syarat itu harus terpenuhi untuk mendapatkan bantuan PKH. Salah satu tadi adalah terdaftarnya calon penerima PKH ini ke dalam sumber data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Pusat Data dan Informasi. Jadi bagaimana misalnya salah satu keluarga belum masuk ke data tersebut, itu tidak akan dapat menerima bantuan PKH seperti itu.
Jadi untuk dapat masuk ke dalam data tersebut, diusulkan melalui musyawarah desa atau secara personal individu ke dinas sosial atau ke kecamatan setempat. Atau bisa juga nih dengan cara mengecek sendiri secara mandiri di cek bansos. Di googling saja cek bansos akan kelihatan, akan diarahkan ke dalam web punyanya Pusat Data dan Informasi. Di situ akan bisa kita masukkan secara mandiri nik kita sendiri. Ya, ada nama kita sesuai KTP. Di situ akan terlihat apakah kita masuk di dalam data atau tidak. Alhamdulillah PKH sudah berjalan selama hampir 8 tahun ya. Dan sudah menjangkau sampai hari ini sejumlah 3.988 keluarga penerima manfaat. Itu untuk di Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh. Ya, itu keluarga ya. Di dalam keluarga PKH itu syarat tadi yang kita bilang. Di situ harus ada paling minimal 1 komponen keluarga. Apakah itu dari ibu hamil sampai anak itu berjalan sekolahnya di usia SMA. Maksimal itu 21 tahun. Nah, ini kan memang tiap tahun mungkin ada pertambahan untuk penerima. Tapi ada penurunan nggak? Pastinya. Pasti ya. Iya. Alhamdulillah di tahun 2020 saja penurunan ya, graduasi mandiri kalau kita istilahnya di PKH ini. Graduasi mandiri itu adalah sadar dengan kesadaran sendiri bahwa beliau itu sudah tidak layak untuk menerima PKH. Itu sejumlah 221 keluarga yang sudah mundur dari keluarga, dari penerima PKH. Itu tahun 2020 tahun saja. Jadi tanpa paksaan ya? Tanpa paksaan. Ada juga yang mungkin nanti harus dikeluarkan secara mampu ya. Maksudnya by system. Kita juga punya pendataan. Berarti sistem punya kapasitas juga untuk itu. Ada. Sistem bisa menghitung sebenarnya. Ada pemutakhiran data sosial ekonomi. Benar. PDSE. Di situ terhitung sebenarnya dia layak atau tidak dari inputan entrian yang sudah. Berarti sudah segini berapa tahun, berapa bulan diberikan gitu ya. Betul. Ada tidak perubahan. Ada tidak dan tidaknya tetap diputuskan secara sistem seperti itu ya. Kalau memang dikatakan sudah mampu. Kalau memang tidak tercapainya pemberdayaan atau kesadaran dari si keluarga penerima manfaat itu sendiri. Seperti itu. Yang seperti ditanyakan tadi, banyak memang sekarang masih penerima ya, yang masih merasa memang ini adalah bantuan milik saya, ya, misalnya, atau ini adalah bantuan negara yang memang disiapkan untuk saya. Disinilah kami hadir. PKH itu hadir dengan pendampingan. Pendamping itu ada di setiap kecamatan. Bahkan satu kecamatan bisa untuk 3 orang dan 4 orang pendamping. Kenapa sebagai sedemikian banyak? Karena satu pendamping itu mendampingi 200 sampai 300. Satu pendamping ya? Satu pendamping. Jadi ada 4.000, hampir 4.000 tadi. Itu ada kita sekarang 20 pendamping. Tujuannya adalah memberdayakan, mendampingi, memediasi, mengadvokasi, memfasilitasi seluruh keperluan kebutuhan yang diperlukan oleh penerima PKH. Misal ya seperti Ibu Ajirna ini, kita sudah tahu beliau ada usahanya dari awal, kita temui di rumah, kita lakukan validasi, verifikasi beliau berusaha di dalam menjual kelapa muda misalnya. Di sini salah satu contohnya juga Ria Hasnida Sari ini hadir ke kehidupannya ya kan sebagai pendamping, mendampingi, memberikan bantuan berupa yang tadi itu ya memang sesuai dengan komponen keluarga yang dirasakan berat tadi. Dan diberikan pengetahuan kemana saja ini bantuan harus dipergunakan, gitu itu. Dan alhamdulillah seperti Ibu Ajirna sendiri sangat memahami bahwa setelah seluruh kebutuhan pokok, seluruh kebutuhan anak-anak terpenuhi, beliau menyisihkan modal itu untuk menambah modal usahanya, seperti itu. Inilah PKH hadir mendampingi seluruh kebutuhan dasar serta memberikan solusi-solusi atau dari para permasalahan-permasalahan yang ada, kami mencoba mencari solusi dari kesehatannya, dari pendidikan anak-anaknya. Nah, kalaupun ada kesehatan sosial di dalam keluarga itu kita akan bantu seperti itu. Baik, dan ini memang perjalanan Ibu Ajirna semoga ini jadi motivasi ya untuk penerima PKH untuk mau seperti ikut jejak lah gitu ya mau. Nah,
karena waktu kita terbatas, saya ke Bang Rifki ya. Nanti saya baru ke Ibu Risna. Ada satu lagi ya tamu saya hari ini. Nah, Bang Rifki, harapannya sebagai Korkap ya tadi ya. Koordinator kota. Nah, harapannya untuk program PKH ini dan juga untuk penerima. Apakah Bang Rifki maunya program PKH ini ada terus atau ada tapi ada syarat atau seperti apa? Silakan, harapannya apa? Iya. Harapan saya ya sebagai koordinator PKH Kota, yang pasti PKH ini sangat membantu dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Itu sudah kita lalui bersama seperti itu. Jadi kami kalau tanpa adanya bantuan-bantuan penyerta lain, komplementaritas kalau bahasa kami selain komplementer lain, itu mungkin PKH tidak akan berkembang. PKH ini kurang dalam mencapai tujuannya, kurang maksimal mencapai tujuan. Apa saja pemberdayaan yang kami butuhkan misalnya dari sisi dinas sosial sendiri misalnya, itu adanya pelatihan-pelatihan sesuai. Udah dibikin belum ya? Ada. Oh, ada. Namun mungkin sasarannya kurang maksimal. Ya, maksimal atau berkelanjutan itu yang belum. Kita harapkan ada pemberdayaan dari dinas yang lain-lainnya. Nggak cuma dinas sosial. Betul. PKH ini hadir di dasarnya sebagai ujung tombak pemberian bantuan sosial bersyarat pendampingan. Namun untuk perkembangan memajukan keluarga penerima ini perlu sangat banyak komplementaritas, bantuan sosial atau bantuan usaha, modal usaha, bantuan kesehatan yang lainnya yang itu memang menjadi tujuan kita bersama, yaitu menjadikan keluarga sejahtera. Tanpa seluruh bantuan dari seluruh pihak, ya, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga lainnya yang menyasar penerima yang tepat sasaran, itu maka tidak akan merubah status dari perekonomian itu sendiri. Dari ibu-ibu KPM keluarga penerima manfaat, kami harapkan sebagai saya koordinator PKH, bagi yang sudah tidak layak, sudah merasa mampu, ya. Ibu merasa mampu itu bagaimana? Kebutuhan pokok itu tercapai, terpenuhi. Kemudian kebutuhan untuk masa depan sudah ada. Itu alangkah baiknya secara sukarela, ya, secara menyadari diri sendiri bahwa sampaikanlah ya di pertemuan dengan pendamping PKH, baik itu di rumah ibu-ibu atau ke dinas sosial atau ke sekretariat kami, sampaikanlah bahwa kita sudah tidak layak menerima PKH. Itu harapan kami. Nah, kita manusia, sama-sama manusia, banyak kemampuan yang kami tidak ketahui, yang disembunyikan, itu sudah pasti. Namun kami secara maksimal, ya, ini memang agak sulit kita menjelaskannya, tapi secara maksimal kita akan mencoba menjangkau itu, menyadarkan itu dengan segala daya upaya kami yang ada. Benar. Itu yang mungkin harapan kami. Berarti tidak hanya bakat yang tersembunyi, kemampuan juga tersembunyi tentu. Betul. Hal ini ya. Iya, Bang Rifki benar ya. Jadi harapan ini yang diharapkan kepada teman-teman terkait, yang dinas juga yang terkait dalam hal ini. Jadi lagi-lagi bukan dinas sosial aja. Nah, daripada kita lagi-lagi kita tanya langsung sama orang dinas sosialnya yang udah hadir ya. Ada Ibu Risna. Nah, saya ketemu lagi dengan Ibu Risna. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, Bu Risna ini kan sebagai kasih untuk program PKH ya di dinas sosial provinsi ya? Kota. Oh, kota ya, kota. Nah, ada nggak sih sejauh ini masyarakat yang memang mungkin belum menerima PKH datang ke dinas sosial, Bu, kenapa saya nggak ada, tapi tetangga saya ada? Ada nggak sih kejadian seperti itu di dinas? Kalau dibilang ada, mungkin dibuat daftar itu bisa udah satu buku agenda. Oh, ada berarti ya? Setiap hari itu ada yang melapor, datang, sudah kami belum dapat bantuan ini, apalagi waktu tahun yang paling kerasa itu tahun 2020 kemarin. Nah, pada masa COVID itu bantuan turun seperti bombardir tuh ibaratnya. Nah, itu banyak sekali yang datang gitu. Dan banyak juga yang datang untuk memprotes. Untuk memprotes, dia sudah dapat PKH tapi dia punya mobil di rumah. Dia sudah dapat PKH tapi punya rumah sewa. Kadang-kadang informasi seperti itu, seperti Rifki bilang tadi, tidak diketahui oleh pendamping. Mereka menyembunyikan. Nah, tetangga datang ke kantor dinas, melapor ke kantor dinas, kami langsung menanyakan atas nama siapa, sehingga kami dari pihak dinas bisa menyampaikan informasi seperti ini ke pendampingnya. Jadi kalau memang mereka untuk datang
melapor nggak dapat bantuan A, nggak dapat bantuan B, itu memang setiap hari kami menerima laporan gitu. Bahkan kalaupun udah dapat bantuan BPNT, belum dapat PKH, itu bagi mereka nggak sah gitu, belum dapat bantuan artinya gitu. Walaupun salah satu bantuan udah dapat, seperti itu ya. Sudah dapat bantuan modal usaha dari dinas lainnya. Kalau belum dapat PKH itu belum dapat bantuan artinya. Jadi PKH itu standarisasi untuk dapat bantuan dari pemerintah. Bener. Nah, ini memang kejadian di lapangan. Ini adalah kebiasaan masyarakat kita ya. Memang mengubah habit ini butuh kesadaran sendiri sebenarnya ya. Mau didorong seperti apa juga sulit mungkin. Nah, Ibu Risna sendiri memang di pemerintahan saat ini. Apa sih usaha dari teman-teman Dinsos sendiri untuk dalam program PKH ini? Jadi jangan sampai nanti masyarakat berpikir, aduh ke depan nanti ada bantuan lagi nih. Apakah memang Dinsos itu hadir untuk memberikan terus bantuan, atau sebenarnya Dinsos juga inginnya ada seperti pelatihan-pelatihan untuk diberikan ke masyarakat? Atas nama birokrasi mungkin ya saya berbicara kali ini ya. Dinsos ini mau saya perjelas dulu bahwa tupoksi utama Dinsos itu bukan hanya memberi bantuan. Nah, bukan hanya memberi bantuan. Dia lebih berfungsi pada memfasilitasi pemerlu pelayanan dasar kepada sistem sumbernya. Jadi pada saat program bantuan yang diberikan oleh pemerintah, Kementerian Sosial dan Dinsos di daerah sebagai perpanjangan tangannya, itu mereka membantu supaya si masyarakat yang memang butuh kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, dibantu bukan kasih ikannya tapi kasih kailnya gitu. Itu tujuan murninya pertamanya, tapi anggapan sekarang jika ada masalah ke Dinsos, jika kurang makan ke Dinsos, jika ada yang lain-lain itu ke Dinsos gitu. Rumah kebakaran ke Dinsos. Iya gitu kan. Dan untuk penanganan kemiskinan itu sendiri sebenarnya Dinsos tidak bekerja sendiri. Ada namanya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Di situ banyak dinas-dinas lain. Yang tim ini dikelola oleh Bapeda. Itu levelnya di kabupaten kota ada, di tingkat provinsi ada, dan di tingkat nasional ada. Jadi untuk menangani kemiskinan memang tidak bisa bekerja sendiri si Dinsos ini gitu. Jadi memang kalau misalnya kayak tadi ada pelatihan, oke, diberikan pelatihan, misalnya contohnya pelatihan berusaha membuat kue atau menjahit. Nah, pelatihan berikutnya itu membuat kemasan, itu dikerjakan oleh dinas yang lain. Nah, seharusnya kan jadi si orang itu menerima pelatihan satu paket dari dapat pertama sehingga sampai ke marketingnya. Jadi nggak putus. Memang selama ini kita belum full seperti itu. Jadi yang penerima pelatihan dari Dinsos bisa jadi dia tidak dilanjutkan gitu oleh dinas lainnya. Memang dari kami tetap kita ada berusaha untuk berkoordinasi agar si orang ini tuntas. Jadi dapat ilmunya itu dari bagaimana dia berusaha dan bagaimana dia menjual usahanya. Gitu. Berarti tidak setengah-setengah dan tidak hanya sekedar program. Seperti itu yang utamanya. Ada manfaat yang didapat. Nah, Ibu Risna, satu lagi harapannya untuk ke depan dengan teman-teman pendamping PKH, ya, apakah memang harus tahan banting atau seperti apa? Dan juga penerima manfaat dari PKH ini. Ini kalau bisa dibilang mungkin SDM PKH memang penolongnya Dinsos. Berarti perlu dibawa jalan-jalan kira-kira. Iya, mungkin ya. Saya tidak menafikan pendamping sosial lainnya. Kebetulan saya lebih sering bersinergi dengan kawan-kawan SDM PKH gitu kan. Tapi mereka memang langsung turun ke lapangan, berhubungan langsung, kadang-kadang membawa perasaan gitu kan. Setiap masalah KPM itu lapornya ke kami kayak gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir masalah pribadi keluarga itu kan bukan urusannya Dinsos lagi gitu, tapi SDM PKH itu udah menerima tempat curhatan itu gitu mereka kan. Udah bisa buka konseling gitu. Mereka juga harus mampu gitu sebagai konselor gitu kan. Jadi memang kami juga sangat berterima kasih Dinsos atas nama Dinsos kepada
pendamping-pendamping sosial yang ada di Dinsos dan SDM PKH yang memang bergerak dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Banda Aceh gitu. Jadi memang harus tahan banting sudah pasti, dimaki sudah pasti mereka. Malah ada yang diancam, diancam oleh keluarga si KPM. Jadi saya di sini memang mereka bukan bawahan kami, tapi mereka partner kami di dinas itu. Jadi memang kalau misalnya ada yang mengundurkan diri atau mundur karena tidak kuat itu kami sangat gimana ya, menyayangkan gitu. Tapi kalau mungkin mundur karena ada penghidupan yang lebih baik lagi, itu kami tetap mendukung. Jadi saya memang kadang-kadang udah jadi teman mereka juga, bukan sebagai ibunya gitu. Sudah jadi teman mereka gitu. Iya, jadi ini adalah upaya juga ya, upaya dari teman-teman untuk menguatkan lah antara si petugas PKH-nya dengan si penerima. Nah, saya ke Ibu Ajerna selaku penerima dari bantuan PKH ini. Ini kan proses dari 2015 ya Ibu, yang awalnya nggak dapet kan ya, terus perlahan-lahan dapet, 2018 berani maju, coba usaha dan sebagainya. Udah kemarin coba maju terus ada omongan dari teman-teman ya katanya ngapain jujur gitu ya, ntar gak dapat bantuan PKH lagi. Harapan Ibu sebenarnya apa sih dengan hadirnya bantuan PKH ini? Harapannya saya ke depan kan tambah, kalau bisa kan dari macam dibilang sama Bu Risna tadi ya, bukan dari Dinsos saja yang dapat bantuan PKH, bisa dari dinas lain kayak gitu. Apa mungkin itu diisi barang-barang dalam kios, karena kan agak kurang, misalnya barang baru-baru lah ceritanya kayak gitu. Karena merintis pelan-pelan ya. Jadi harapannya ke depan mungkin di belakang saya masih ada orang juga yang macam saya juga kayak gitu. Dari usaha PKH tuh bisa gimana ya, bisa maju terus kayak gitu, maju terus dan nanti mungkin di suatu saat udah bisa mengundurkan diri. Berarti ada kesadaran sendiri ya, tanpa unsur paksa dari apa mungkin Ria gitu kan, jangan ada unsur paksa petugasnya. Tapi Ria samanya ada paksa nggak ada. Iya, berarti Ibu juga berharap ya bahwasannya memang kalau memang udah nggak pantas dapat, udah ngomongin ke petugasnya seperti itu ya. Tapi Ibu tunggu ini dulu, apa tuh? Sebetul-betulnya Ibu udah mampu gitu. Karena kalau misalnya kalau dari segi ekonomi kalau untuk sementara kamu kan udah mampu kayak gitu, udah duduk di kios, tapi belum karena kan masih ada yang kurang gitu, belum nih memenuhi syarat. Berarti saat ini sedang proses ya untuk mandiri seperti itu ya. Nah nanti kayaknya Ibu juga usaha rujak ya katanya. Mungkin nanti Jati bisa dikirim rujak. Nah saya ke Ria ya, karena waktu kita juga udah dikit lagi ya. Harapannya emang tadi kita ngomongin beberapa, memang rekan Jati nanya syarat. Nah terus ya, syaratnya untuk dapat bantuan PKH gimana? Tadi kita udah bahas syaratnya. Ria kan saat ini memang di petugas PKH nggak cuma sendiri ya, untuk di Kecamatan Lumbata ya. Ada beberapa teman-teman tim juga yang lainnya. Tadi kita tertarik juga sih dengan stiker yang memang masyarakat kita ditutupi pakai HVS, jangan ketahuan dan sebagainya seperti itu ya. Harapannya untuk teman-teman PKH juga dan juga si penerima PKH-nya apa ke depannya? Jadi harapan kami nih ya, saya berbicara secara umum aja, harapan saya dan teman-teman pendamping PKH yang lain itu yang paling penting adalah kejujuran. Kejujuran, kami meminta kejujuran ibu-ibu KPM ketika kami turun ke lapangan. Kami bertanya, Ibu gimana, apa sehat atau hal-hal yang kecil kami tanya, mungkin agak sensitif ya. Misalnya kami bertanya harta Ibu sekarang berapa, uang Ibu di ATM berapa, kan nggak mungkin ya. Tapi kami memang terkadang ada memberikan formulir PDSE ya, yang tadi dijelaskan oleh Bang Rifki, itu di situ sudah jelas, di situ ada apa yang dimiliki untuk saat ini oleh si KPM itu, tolong diisi sejujur-jujurnya. Memanglah program PKH ini kan diberikan secara berkelanjutan. Banyak omongan-omongan di luar itu yang kok orangnya itu aja sih, kok nggak ganti-ganti. Kami kan juga mau, kadang bahkan sudah lebih dari 5 tahun masih menerima PKH.
Padahal kalau kita lihat secara kasat mata dia mungkin sudah mampu, sudah lebih baik kehidupannya, tapi masih saja merasa dia layak untuk mendapatkan PKH. Masih kurang lah, serba kurang. Tapi nggak cukup ini, nggak cukup beras, nggak cukup ini, nggak cukup itu ya. Jadi kami harapkan kejujuran buat ibu-ibu KPM. Terus tolonglah bagi juga mohon maaf ini perangkat-perangkat desa, tolonglah rangkul kami dengan sebaik mungkin. Teman-teman saya yang di lapangan juga banyak sekali yang bermasalah ketika turun ke lapangan, mungkin kurang koordinasi, mungkin bukan kurang koordinasi sih sebenarnya, tapi perangkat desa ini mungkin agak kurang ramah ya dengan kami mohon untuk dirangkul lah kami, diterima kami di masyarakat juga ketika kami turun ke lapangan, dibimbing, ketika kami mohon bantuan juga dibantu ya. Terus untuk teman-teman PKH tetap semangat ya, tetap semangat. Memang kerjaan kita ini luar biasa sekali ya. Untuk ibu-ibu KPM semoga semakin dengan mendapatkan bantuan PKH ini juga bisa merubah kehidupan ibu-ibu semua untuk menjadi yang lebih baik. Digunakan sebaik mungkin. Ingat, pentingkan kebutuhan bukan keinginan. Iya, benar ya. Kalau emang pentingan kebutuhan bukan keinginan, ini PR besar ya. Iya, betul. Sekarang kita aja juga ya beli yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Nanti udah beli yang diingin, kok ini belum beli. Benar ya. Oke, baik, terima kasih waktunya Ibu Ajerna, Ria juga, Ibu Risna dan juga Bang Rifki di hari ini terkait mengenai PKH dan ekonomi keluarga. Semoga ini perjuangan Ibu Ajerna menjadi motivasi ya untuk rekan Jati juga yang saat ini memang banyak membahas mengenai ekonomi yang makin katanya turun, kadang naik gitu ya. Jadi semoga ini bermanfaat dan teman-teman PKH juga semangat ya. Baik rekan Jati, kita akan bertemu di lain kesempatan dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Putri Osjohan yang bertugas sign off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.